soal rekomendasi treatment untuk prepare acara besar ataupun acara spesial nih ke Friend. Tapi kalau hari ini kita berbeda nih dok. Ya balik lagi ke tema yang sebelumnya. Iya, jadi kita balik lagi ke Friend ke tema awal kita yaitu masalah acne. Nah, kita akan membahas seputar mitos dan fakta ke Friend. Tapi tunggu, sabar dulu sebelum kita bahas nih dok lebih lanjut. Nah, barangkali nih dok ada Friend yang baru banget bergabung di Live Skin Talk ini dan baru kenal nih, baru lihat sama dokter. Nah, kita kenalan dulu ya Friend sebentar sama salah satu dokter klinik estetika yang akan menemani kita selama 1 jam ke depan di acara Skin Talk episode 117. Nah, boleh nih dok, kita kenalan dulu sama. Hai Friend, sore. Perkenalkan saya Dr. Indi, dokter klinik estetika cabang Duren 3. Oke, dok, berarti di estetika Dokter Avandi ini apakah dokter seperti jaga atau konsul online atau bagaimana? Online sama pagi-pagi. Oke, jadi jaga juga, online juga. Oke, jadi buat Friend, kalau misalnya nih dok mau ketemu sama dokter Rindi, apakah langsung datang ke cabang mana aja dok? Kalau misalnya mau ketemu dokter Rindi? Aku di Duren 3. Duren 3 sama Depok. Oke, jadi ini yang akan menemani kita selama 1 jam ke depan adalah Dr. Indi, ya dok. Dan kita akan spesial, Friend sudah ada di layar kita bahas soal mitos atau fakta. Dari acne edition. Nah dok, kalau misalnya di sekeliling dokter itu banyak nggak sih mitos-mitos atau fakta soal jerawat itu sendiri? Banyak ya pastinya ya. Orang bilang jerawat inilah itulah, tapi kan belum tentu semuanya betul ya. Iya, soalnya kalau misalnya di aku nih paling banyak sih di sosial media ya dok. Kayak misalnya edukasi soal jerawat biar cepet hilang kayak gini lah, biar cepet yang kayak pakai gitu. Ini pakai itu ya, pakai bawang putih lah. Nah itu gitu, yang tradisional ya. kayak gitu dok. Nah jadi pengen banget kita bahas sore hari ini dok, biar teman-teman atau Friend yang lain pun di sini nggak ikut bingung dan lebih tahu gitu dok sebenarnya faktanya tuh seperti apa. Oke, nah buat Friend yang selama live ini, kalau misalnya kalian tanya-tanya, kita juga nanti ada sesi Q&A ya dok. Jadi nanti di selesai akhir kita bahas soal mitos dan fakta acne ini Friend. Nanti kita juga akan tetap ada Q&A. Mau kamu bahas soal mitos fakta itu, soal acne-nya atau soal yang lainnya boleh. Tapi kita akan jawab dulu yang memang biar berkaitan ya dok. Nah, untuk kamu yang aktif bertanya ke Friend, kita akan juga bagi-bagi treatment gratis tentunya dok. Giveaway ya seperti biasa. Jadi buat 3 orang penanya beruntung Friend akan mendapatkan treatment gratis, yaitu bentuknya 2 voucher Friend. Ada voucher free konsultasi dokter plus special ekstraksi komedo dok, dan yang kedua adalah voucher masker vitamin C. Nah ini lumayan banget loh Friend. Kalau misalnya kamu nggak pakai voucher, itu kalau dirupiahkan dok, itu harganya bisa nyampe 300 ribuan. Nah dengan kamu aktif komen di live ini Friend, itu udah dapat gratis gitu. Oke, nah langsung aja ya dok, kita masuk ke pembahasan. Nah, jadi aku akan memunculkan nih dok mitos-mitos ataupun fakta di sini, pernyataan di sini. Jadi nanti dokter bisa langsung jawab apakah itu mitos atau fakta. Tapi sebelum dokter jawab, kita akan tanya dulu ke Friend apakah itu mitos atau fakta. Oke, langsung aja ya Friend, tanpa berlama-lama kita bahas ke pernyataan pertama nih dok. Aku ada pernyataan pertama. Oke, sebentar. Nah, ini nih dok. Jerawat hanya dialami oleh remaja. Apakah itu mitos atau fakta nih Friend? Apa ya kira-kira? Menurut kalian nih Friend yang sudah bergabung, ada di IG ada 5 orang, di TikTok ada 8 orang nih dok. Nah jadi buat Friend, apakah menurut kalian jerawat ini hanya dialami oleh remaja atau semua usia juga bisa Friend? Oke, kalian boleh juga ikutan jawab ya Friend. Nanti juga kita akan dibenerin kok sama Dr. Indi jawabannya seperti apa. Oke, ini kayak masih sepi dok kan, kita masih awal, masih baru mulai. Langsung aja dok, menurut dokter ini mitos atau fakta? Mitos. Kenapa dok? Karena memang jerawat pada umumnya memang terjadi pada usia remaja ya. Karena adanya perubahan hormon saat pubertas, tapi tidak menutup kemungkinan kalau jerawat itu timbul pada semua usia, baik dewasa muda atau
yang lebih lanjut lagi usianya, bahkan anak-anak yang sebelum puber juga suka ada. Oke, jadi jawabannya adalah mitos. Nah, apakah benar nih Kak Devin jawabannya mitos atau fakta? Yes, ternyata mitos. Nah, Dok, berarti kalau misalnya nih aku punya keponakan, Dok, baru masuk SMP. Berarti ada kemungkinan dia akan mengalami jerawat juga. Iya. Jadi bisa aja Bisa ya, Dok. aja, kan memang dia terutama pada remaja sih, cuman kalau pada dewasa itu biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor selain itu ya, selain hormonal, bisa genetik, faktor stres, bisa perawatan kulit yang buruk, kebersihan kulit juga kurang dijaga seperti itu. Cuman kalau pada remaja juga mungkin aja dia nggak ini, kalau misalnya memang tipe kulitnya yang tidak gampang berjerawat ya mungkin nggak juga gitu. Cuman memang biasanya pada remaja itu karena ada perubahan hormon, jadi kayak kaget gitu kulitnya, makanya dia keluar jerawat seperti itu. Mungkin yang rentan itu di remaja ya, Dok. Ya, Tapi semua umur. bisa. Nah, kalau misalnya, Dok, umurnya ibaratnya udah termasuk ke umur yang ibaratnya tua, misalnya umur 40, itu bisa juga nggak sih, Dok? Bisa aja sih, apalagi misalnya perempuan ya, terutama kalau misalnya dia masih ada haid, itu kan berarti masih ada perubahan hormon ya, itu bisa aja masih terjadi. Atau dia stres, atau kegiatannya outdoor dan misalnya kemana-mana naik motor tapi dia kurang menjaga kebersihan kulit, seperti itu. Oke, jadi memang mitos ya Kak Devin. Dan tadi Dokter Rindi pun sudah menjelaskan bahwa tidak hanya remaja ya, Dok, tapi semua umur bisa mengalami jerawat. Nah, Dok, kita next dulu deh, Dok ya. Untuk membahas lebih detail lagi Kak Devin, kita langsung masuk ke pertanyaan. Tadi ada yang jawab nggak, Dok? Apakah ada yang jawabannya bener nggak, Dok? Mitos jawabannya. Tapi kayaknya tadi ada satu nih. Oke. Jadi kita next ya ke Devin ke pernyataan yang kedua nih, Dok. Oke. Pernyataan kedua nih, Dok. Jerawat tidak hanya terjadi di area wajah. Itu fakta atau mitos, Dok? Mau langsung dijawab? Kita tanya dulu. Oke, menurut Kak Devin gimana? Apakah jerawat itu hanya tumbuh di area wajah, atau menurut Kak Devin jerawat pun bisa tumbuh di area yang lain, misal di bahu, di lengan, di kaki? Menurut Kak Devin gimana nih? Oke, ada yang jawab nggak, Dok, di Ada Igoy? nih, Namira Pratama, fact. Oke. Nah, yang lainnya nih Kak Devin, yang lainnya mana nih? Ada Kak Namira doang, masa Ada yang lagi, jawab nih Kak Devin? Argas Syafira, Oke. fact juga. Juga. Nah, di TikTok juga Kak Cleo. Bisa Kak, di punggung bisa fact juga. Ini Kak Ci kayaknya menjawab pertanyaan tadi, Dok. Mitos atau fakta? Kalau ini nanya ya Kak Ci. Oke, di save nanti ya kita. KS dari fakta karena aku ada jawab di punggung. Nah, jawaban yang betul apa di, Dok? Mitos atau sebenarnya itu fakta? Kayaknya warga Kedavren udah pinter-pinter ya. Betul, fakta. Fakta, coba di Kedavren. Ya. Yes, fakta. Jerawat memang Kenapa, Dok? tidak hanya terjadi di area wajah, dia bisa juga di punggung, di dada, di lengan, di kaki. Biasanya karena ada sumbatan pada pori-pori oleh keringat dan kotoran yang berkumpul sehingga dia menimbulkan jerawat seperti itu. Jadi sebenarnya emang minyak sama kotoran gak cuma di wajah aja ya, Dok? Kan kita semua seluruh tubuh terlindungi oleh kulit yang memiliki pori-pori dan memiliki kelenjar keringat seperti itu. Nah, biasanya, Dok, selain di wajah yang timbul jerawat itu biasanya di area mana? Yang paling sering biasanya punggung. Cuman ada juga sih di dada, daerah dada sini juga ada, di lengan, tapi ya nggak sering ya, nggak umum ya. Kalau punggung udah lumayan umum gitu, sudah banyak gitu ya. Kayaknya paling banyak wajah sama punggung ya, Dok. Oke. Tapi ada ini nggak sih, Dok, kenapa jerawat itu paling banyak munculnya di wajah sama di punggung, bukan misalnya di dada atau di lengan gitu? Kalau wajah mungkin ini ya, karena kan wajah terpapar. Kalau bagian tubuh yang lain kan kita tutup tuh kalau pakai baju, jadi otomatis kotoran juga lebih minimal ya dibanding di wajah. Nah, kalau di bagian punggung biasanya karena faktor keringat sih. Itu juga jadi salah satu alasan jerawat cepat banget muncul ya, Dok, si keringat itu. Keringat itu makanya kalau pakai baju yang bagus ya, yang menyerap keringat, jadinya keringat nggak lama-lama ada di
lapisan atas kulit seperti itu. Oke. Nah, jadi buat Kedah Friend, kalian pernah nggak sih ngalamin jerawat tapi bukan di area wajah aja Kedah Friend? Kalau ada yang ngalamin ya, boleh dong Kedah Friend ditulis di kolom komentar. Kalian pernah di area wajah mana aja yang tubuh mana aja yang mengalami jerawat? Apakah di punggung, iya, di dada, iya, atau di mana nih? Nah, tapi ada juga yang bertanya, Dok, ada yang muncul jerawat tapi di dalam hidung. Ya bisa. Itu emang bisa ya, Dok, di dalam hidung ada jerawat iya, gitu? jadi kan di dalam hidung juga ada pori-porinya, ada bulu-bulunya, rambut, bukan bulu ya, rambut. Ya, orang bilangnya bulu hidung, tapi itu sebenarnya rambut. Berarti kan itu ada folikel-folikel rambut ya. Di situ kan juga bisa ada bakteri berkumpul, terus ya biasanya sih karena bakteri sih. Bisa banget. Aku pernah ini, Dok, jerawat tapi yang langsung di kelopak mata sini. Itu antara jerawat atau bintik? Itu harus dilihat sih, bisa jadi itu hordeolum atau orang bilang bintitan ya gitu, karena kan memang wujud kelainan kulitnya tuh mirip gitu, dia kayak ada jengdolan berwarna merah, kadang-kadang ada matanya juga, ya mirip sih. Oke. Kalau di mata ya situ, tapi biasanya kalau pas banget di kelopak sih kita sudah mengarah ke hordeolum atau bintitan seperti itu. Nah, ini di warga TikTok nih, Dok. Ini ada yang jerawat di punggung, terus ini ada KSDF juga pernah ngalamin jerawat di dalam hidung. Oh, ternyata ada ya, Dok. Di kepala pun ada kadang-kadang. Jadi kayak bisul ya gitu. Cuman ya kalau cuman kecil ya biasanya sih jerawat. Gitu. Oke. Oh, ini. Oh, Kak Cleo nih, Dok. Dok, di kepala itu bisa tumbuh jerawat nggak ya? Soalnya suka gatal perih gitu, Dok. Dicek bukan ketombe. Ya bisa aja sih, bisa. Jerawat juga bisa ya, Dok? Misalkan kulit kepala ada yang berminyak juga kan. Misalnya dia berminyak terus keramas, belum kering banget, ditutup, misalnya tutup jilbab, apa pakai helm yang nggak bersih helmnya, kan itu nanti ada bakteri juga, jadi penumpukan seperti itu. Jadi Kak Cleo, memang jerawat bisa tumbuh di mana aja sih sebenarnya, di kepala, semua bagian tubuh yang memiliki kulit, dan semua bagian tubuh kan pasti ada kulitnya ya. Oke, begitu ya Ana. Di Instagram nih, Dok, ada yang aneh-aneh nggak nih? Belum nih. Tumbuh jerawatnya. Belum nggak ada. Oke, warga Instagram jangan kalah sama warga TikTok ya. Ini warga TikTok udah rame dari tadi jawabin. Nah, warga Instagram juga harus jawabin pertanyaan nih ke Friend. Yang mau dapat hadiah treatment harus aktif di dalam komen ya ke Friend, karena ada 3 orang penanya beruntung atau pengkomentar beruntung. Dok, jadi jawab juga. Iya, jawab juga bisa dapat ya loh ke Friend. Oke, Dok, kita masuk ke pernyataan ketiga nih, Dok. Oke. Pernyataan ketiga, memencet jerawat menjadi solusi untuk mengatasinya. Nah, itu mitos atau fakta nih, Dok? Karena banyak banget dari kita, termasuk aku, yang kalau ada jerawat muncul, Dok, ya tangannya, pencet aja biar jerawatnya cepet hilang. Nah, itu sebenarnya mitos atau fakta, Dok? Coba jawab. Kalau menurut aku sih sebenarnya apa nih? Kayaknya agak ke mitos ya, Dok. Sebenarnya kan nggak bagus juga ya, Dok, jerawat dipencet itu. Menurut Kedah Friend gimana nih? Oh, ini ada yang jawab nih, Dok. Fakta, bikin hitam. Oh. Oke. Berarti mungkin mitos kali. Iya. Kan memencet jerawat adalah cara efektif. Mungkin maksudnya tidak efektif. Iya, nggak efektif ya, KSDL. Oke, kalau di Instagram. Ada nih. Kalau Instagram pada jawabnya apa nih, Dok? Mitos. Oke. Mana nih Kedah Friend ya, buat kalian lagi nonton nih, yang nonton banyak loh. Di TikTok juga 23 orang yang nonton nih, Dok. Lumayan ya. Di Instagram 15 orang yang nonton. Ayo dong Kedah Friend ramein. Cantik, topan mit. Tangan kan kotor. Oke, baik nih. Rata-rata pada jawabnya mitos nih, Dok. Apakah mitos atau fakta, Kedah Friend? Jeng. Atau mitos. Ya, memang memencet jerawat itu malah dapat menyebabkan peradangan yang lebih parah, infeksi kulit, dan meninggalkan bekas atau noda yang sulit untuk hilang. Jadi lebih baik dihindari ya memencet jerawat atau mengkopek-kopek atau memegang-megang. Jadi lebih baik carilah pengobatan jerawat yang tepat seperti membersihkan wajah, krim-krim seperti itu, atau obat tol jerawat, dan konsultasikan ke dokter jika memang jerawatnya sudah banyak, selalu meradang seperti itu. Oke, tapi kenapa sih, Dok, jerawat dikopekin tuh nggak bagus? Maksudnya yang bikin nggak bagus tuh sebenarnya apanya gitu? Jadi kan
pasti tangan dikopek pakai tangan ya. Tangan kan kita nggak tahu habis megang apa. Itu sih lebih ke kotor, kebersihannya. Jadi udah gitu misalnya dikopek kan dia jadi luka, pasti luka terbuka, dan itu kan akan menambah kemungkinan kuman itu, bakteri itu masuk nanti. Sembuhnya makin lama, dan kalau sembuhnya makin Oke, jadi karena tadi ya luka malah kita jadinya luka ya dok. ya kadang-kadang ada jerawat yang memang di dalam gitu ya, jadi kan saking Ya, keselnya bener. dikopeknya kencang banget nanti jadi bopeng. Kak Ail, Kak Cleo, Ya, nanti Turi, kita akan jawab. Kalau ya ada sih beberapa Makanya pertanyaan. buat Kak Davin jangan kemana-mana dulu ya, jangan kemana-mana dulu sebelum kita jawab pertanyaan kalian. Oke, kita lanjut ke pernyataan keempat nih dok. Oke, pernyataan keempat, hanya orang dengan kulit berminyak yang dapat yang dapat terkena jerawat. Itu mitos atau fakta nih. Jadi buat Kedavren, mitos atau fakta nih kalau misalnya kulit yang berminyak jerawatan cuman pada orang kulit berminyak aja. Oke, menurut kalian mitos atau fakta nggak ya Kedavren? Aku sih sebenarnya aku tipe kulitnya berminyak sih dok, tapi karena memang tipe kulit aku berminyak, aku juga mikirnya gitu dok. Kayaknya teman-teman aku yang tipe kulitnya kering normal kok, jarang banget jerawatan. Aku yang tipe kulitnya berminyak kok ya sering kering banget. tapi jerawat juga. Apakah ini mitos atau fakta Kedavren? Mitos di Instagram balasnya pada mitos atau fakta nih dok? Di Instagram mitos. Mana nih? Jawab terus nih. Wih. Nah, jadi itu ada yang jawab juga nih. Mitos kulit Cantik bisa. topan Ini juga. Kak mitos juga. Yang aktif ya Kedavren kita jadi nanti tuh sistemnya kalau kita menentukan pemenang, Kedavren itu sistemnya bukan diundi nama kalian dimasukin terus kita spin, itu enggak. Jadi kita benar-benar kumulasi nih dok, dia tanyanya berapa kali aktif atau enggak, jadi kita beneran cek banget Oke apa enggak gitu Oke, ya. ada yang jawab mitos juga nih dok, tapi yang kering emang jarang kayaknya. Oke, ini belum rame nih Kedavren ya, padahal di TikTok nih banyak banget nih dok, 20 orang bergabung di TikTok. Stay tune dong, stay tune ya. Iya, apalagi buat yang bertanya Kedavren jangan kemana-mana dulu. Nah, langsung aja ya dok, kita jawab mitos atau fakta. Ya, betul, mitos ya. Kenapa nih dok? Walaupun memang kulit berminyak itu cenderung lebih memiliki resiko dibandingkan jenis kulit yang lain terhadap jerawat, tapi jenis kulit yang lain juga bisa kok berjerawat karena kan memang faktor penyebab jerawat itu bukan cuman adanya penumbukan minyak, tapi misalnya gangguan dari barrier kulit atau dia faktor dari luar ya, kulit yang sedang sensitif, kurangnya kebersihan, perubahan hormon seperti itu. Oke, jadi ternyata kulit kering normal juga bisa. Tapi memang untuk pada kulit berminyak resikonya lebih tinggi untuk terjadi jerawat. Tapi nggak menutup kemungkinan yang kulit berminyak juga bisa loh bebas jerawat seperti itu. Kalau memang dijaga kebersihannya ya dok. Oke. Nah jadi tapi kalau aku nih dok, aku kayak udah ngerasa nih cuci muka udah kulit berminyak, tapi kenapa ya dok masih aja muncul jerawat? Sebenarnya ada faktor lain nggak sih dok selain kebersihan ataupun jenis kulit? Ya itu kan tadi ada hormon, faktor stres seperti itu. Kalau misal nih dok faktor gen tuh mempengaruhi nggak? Kayak misal aku ngeliat kakakku dulu jerawatnya banyak, tapi aku jerawat tapi nggak sebanyak kakak aku, berarti itu memang faktor gen memang juga. ada faktor gen juga karena kan jenis kulit itu pasti diwariskan oleh orang tua ya gitu, maksudnya diwariskan oleh sebelumnya. Jadi ya tapi ya nggak pasti juga sih, tapi cuman kalau memang keluarga atau orang tua berjerawat, kemungkinan besar orang ini mengidap jerawat nantinya ya lebih besar dibanding yang enggak seperti itu. Oke. Jadi buat kalian yang kulitnya normal dan kering pun tetap harus dirawat. Iya, harus dijaga ya dok kebersihannya.
Oke, ternyata mitos ya Kedea Friends, semua tipe kulit tuh bisa mengalami jerawat. Oke, kita lanjut ke pernyataan kelima nih dok. Oke, tidak boleh memakai make up saat berjerawat. Nah ini dok, sering jadi bingung ciwi-ciwi. Kalau lagi jerawatan pakai make up nggak ya? Kalau pakai make up ntar takut parah. Tapi kalau nggak pakai make up nggak bisa mengcover Nutupin, jerawatnya. iya, Nah menurut Kedaven yang lagi nonton, menurut kalian mitos atau fakta nggak sih kalau berjerawat itu nggak boleh pakai make up? Atau boleh nggak nih Kedaven kalau kita lagi berjerawat pakai make up? Boleh nggak menurut kalian? Boleh nih Kedaven ya, dibantu ditulis di kolom komentar. Oh, ada yang jawab fakta. Oke, ada yang Oke. fakta nih Kak AS, ada Nggak jawab. ada, ini ada. Oke di Igoy, warga Igoy mana nih warga Igoy? Biasanya Igoy yang rame loh deh. Iya, TikTok ini yang rame. kurang, tapi hari ini ternyata TikTok lagi rame friend. Mit, boleh pakai bedak tabur kan ya? Wah, Kak Cantik Wih, Topan nih semangat sekali mantap. dari tadi. Oke. Selalu jawab dan bertanya banyak pertanyaan. Kita save dulu, oke? Coba Nah, kita spill lanjut, aja deh Dok. langsung, myth or fact. Oke, kita spill friend, mitos atau fakta? Myth. Jeng, Ya, mitos. jadi- Kenapa tuh dok? Jadi nggak ada sih ya larangan yang pada saat berjerawat tidak boleh menggunakan makeup, tapi baiknya pilih makeup yang memang cocok untuk kulit sensitif dan ringan seperti itu, dan ada label non komedogenik. Jadi Oh. mencegah terjadinya jerawat yang lebih banyak, seperti Oke, itu. jadi kayak ibaratnya acne friendly ya Iya. dok. Kulit bikin kulit nggak dempul Ya, atau dan pori-pori jangan ketutup. lupa kalau lagi make upan harus ini nih double cleansing, bersihinnya harus lebih semangat gitu. Oke. Karena pada kulit yang nggak acne prone aja, kalau ada sisa-sisa make up itu bisa menyebabkan jerawat. Nah, balik lagi gimana untuk yang acne prone, pasti akan lebih resikonya lebih tinggi seperti Oke. itu. Nah tadi dok tipsnya kalau mau pakai make up itu harus pilih make up yang apa aja dok? Tadi. Biasanya sih ada label non komedogenik, Non-comedogenic. ada sensitive skin gitu. Oke. Nah kalau misal kita lagi jerawat itu perlu nggak sih dok make upnya tuh yang cukup tipis aja, nggak perlu yang pakai foundation, bedak padat kayak gitu? Iya, jadi sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman ya dipilih aja ya. Misalnya nih mau untuk acara, kalau untuk acara kayak misalnya ke kondangan gitu kan, pengennya tampil prima dong, ya nggak masalah sih sebenarnya pakai foundation gitu. Tapi itu cari yang non komedogenik, yang ringan, yang sesuai dengan jenis kulit. Terus ya mungkin pakai bedaknya ya bedak tabur biar nggak terlalu Dempul padat gitu kotor ya. Kan udah misalnya udah foundation, bedak padat lagi, abis itu yang paling penting adalah harus dibersihkan dengan betul-betul seperti itu. Oke, gitu ya Kedea Friend. Jadi kalau kamu sekarang posisinya lagi berjerawat, mau make up it's okay. Nah kita punya rekomendasi ya dok, tampilan make up yang memang natural, looksnya natural, alami, dan itu aman buat kalian yang kulitnya berjerawat nih Kedea Friend. Kita punya rekomendasi. Yang pertama untuk jadi base make upnya bisa pakai Exotica sunscreen. Ya, dia udah ada kayak tone up cream gitu dikit ya. Sama Bedak baru dok tabur. ditimpa pakai bedak tabur karena memang ini formulasinya ternyata khusus untuk acne ya dok. Nah ini dua ini Kedea Friend, si sunscreen untuk jadi base make upnya, si bedak taburnya untuk jadi bedaknya. Biar Mau ngeset jadi apa gitu, lagi? biar ngeset. Ngeset. Dan tampilan make upnya itu jadi natural atau alami, nggak bikin dempul kulit kalian. Begitu. Oke, nah Oke. untuk pertanyaannya Kedea Friend, kita keep dulu setelah satu pernyataan ini. Pernyataan terakhir nih Kedea Friend, baru kita akan masuk ke sesi Q&A. Ya, Oke, kita lanjut ya dok, ke-6 terakhir. ya? Ke-6 atau yang terakhir nih dok? Oh, Nah, ke-6. masih ada 2 lagi. Oke, kita ada 2 lagi Kedea Friend, ini yang ke-6. Nah dok, pasta gigi dapat mengatasi Oh, ini jerawat. yang tadi kata Aisyah suka banyak bertebaran di mana-mana Nah, itu ya. ini dok salah satunya. Ya. Oh ya, kalau yang aku pernah dengar tuh bawang putih. Bawang katanya. putih. Iya. Oke. Nah, kalau ini kita tapi coba nggak apa-apa dok, kita Yang ini bahas aja yang dulu, ya. bawang putih juga nanti. Boleh, oke. Iya.
Menurut Kedavren gimana? Pasta gigi bisa Oh, udah untuk ada yang mengatasi jawab nih. jerawat nggak? Kak Paramita mitos. Kak ASDF, ini Kak ASDF aku, oh Kak Moka atau fakta? Oke, kita spill. Kita jawabannya. spill. Nih dok, jawabannya adalah mitos. Mitos. Ya. Kenapa dok? Walaupun ya memang kalau di pasta gigi itu ada label misalnya antiseptik, mencegah bau mulut, mencegah kuman gitu, tapi kan dia formulanya beda. Formulanya tidak untuk digunakan di kulit wajah, sehingga nanti kalau digunakan di kulit wajah yang dikhawatirkan akan mengiritasi kulit wajah gitu, sehingga nanti malah memperparah jerawat yang ada. Oke. Nah itu nanti biasanya nih dok kalau jerawat dipakein pasta gigi, soalnya jujur aku pernah dok jerawat dipakein pasta gigi tuh jadinya merah Iya, banget tuh. radang kan jadi Radang. iritasi sebenarnya, iritasi karena memang kan dia keras ya, belum kalau ada mentolnya gitu, nanti jadi malah lecet. Oke, karena mikirnya kalau makin merah nih dok, jadi Makin cepet cepet, kering, gitu, mengeringkan. cepet hilang. Oh ternyata itu malah bikin Kering sih, cuma nanti yang lainnya jadi imbasnya. seperti Nah itu kalau pasta gigi dok, kalau misalnya tadi kayak pakai bawang putih, Iya sama sih, memang kan orang tahu ya kalau bawang putih itu ada efek antibakteri, tapi ya mungkin kalau diolah, diformulasikan sesuai dengan apa kulit wajah, jadi istilah ekstraknya gitu Iya. mungkin bisa, cuman kalau bawang putihnya di itu ya yang ada enggak panas. Oh, oke. lecet nanti. Efeknya sama-sama kayak si pasta gigi ini, cuman aku yang bawang putih itu belum pernah sih dok. Ya itu macam-macam tuh kalau bawang putih karena antibakteri semuanya dipakai ya, Oh. baiklah buat ini buat Oke, Kedavren. Jadi mitos. Jadi kalau misalnya sekarang masih pasta gigi buat jerawat, stop Kedavren ya. Lebih baik pakai acne serumnya Exotica. Udah pasti ya, Dok, Ya. ini untuk menghilangkan jerawat maupun bekasnya. Jadi ini udah pasti manfaatnya Kedavren. Gak ada peradangan. Ya, Dok. Oke. ya. Yang terakhir lanjut. Terakhir nih, Dok, kita ke pernyataan Terakhir nih. Kita lanjut ke Q&A-nya. Q&A-nya udah banyak banget soalnya. Nah, nih dok, tidak ada solusi untuk mengatasi jerawat dan bekasnya. Oke, menurut nah ini mitos atau fakta di dok, kalau jerawat itu nggak ada solusi buat mengatasinya. Menurut Kedavren gimana nih, jerawat itu sebenarnya ada solusinya nggak sih Kedavren untuk dihilangin, atau ya udah gitu kalau udah muncul jerawat ya muncul aja. Oke. Aisyah, udah bisa. Menurut Kedavren ada nggak sih untung di Allah TikTok ada deh. TikTok. Oke. Kayaknya Gimana dikirim. nih menurut Kedavren, apakah ada solusi untuk mengatasi jerawat nggak nih Kedavren? Ada dok, ada dok. Di Oke. di Wawa. Nah, coba kita langsung ya dok. Oh ternyata Mitos. Sebenarnya ada nggak dok mas atau solusi tertentu yang memang ampuh nih dok buat mengatasi masalah Ada, jerawat? pastinya ada ya. Bisa yang paling sederhana sih ya dengan krim-krim perawatan wajah. Kalau memang bekas-bekas yang seperti scar itu kita bisa bantu dengan laser atau perawatan-perawatan lain di skin clinic, misalnya auto roller kalau untuk di klinik estetika ya. Bisa juga dengan subsisi seperti itu. Kalau untuk produk skincare-nya nih dok, kalau tadi kan treatmentnya udah, tapi kalau misalnya untuk skincare-nya Ada krim-krimnya untuk Oke. krim penghilang bekas, biasanya kan yang bekas kehitaman seperti itu bisa banyak kok. Kita juga punya acne serum. Oke, jadi emang di dunia ini ya, nggak di dunia ini sih, emang ternyata udah ada solusi untuk Ada mengatasi solusinya, jerawat ada. ya Yang- dok. yang ini Jadi buat Kedavren yang berjerawat jangan pasrah ya, diemin aja tuh jerawat sampai hilang sendiri. No, Kedavren, karena kalau misalnya kita diemin jerawat, kalau misalnya diemin jerawat nih dok sampai hilang sendiri tuh malah prosesnya panjang nggak sih dok? Iyalah kalau nggak langsung ditangani dengan baik ya. Oke, nah ini udah selesai Kedavren untuk mitos and faktanya. Jadi kita kembali lagi aja dok ke bagian awal. Nah kita langsung masuk ya dok ke sesi Tanya Q&A. jawab. Anda Nah. bertanya. Saya Kita berjawab. menjawab. Kedavren enggak, bukan kita, dokter. Aku nggak ikutan dok untuk menjawab. Kak Fahri boleh tolong dibacakan pertanyaan di TikTok Kak Fahri? Kaisa udah di itu kan. Oh sudah, oke. Coba kita buka dulu ya Kedavren untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kita mau mulai dari mana dulu nih dok?
Giveaway dulu ya tadi kan yang pertanyaan. Kita coba cari pertanyaan yang memang relate dulu ya, Ya, ke betul. Daven. Dok, tadi Oh, udah. untuk Kak Cleo tadi udah ya. Dok, Jawab untuk di kepala itu sudah. bisa. Oke, Dok. Oh, ini Dok, Kak dari Kakak Ci. Dok, mitos atau fakta kalau ibu tidak pernah berjerawat akan menurun ke anaknya juga tidak ada jerawat. Nah, Ya, itu gimana, genetik itu ya tadi kan sudah berapa kali ya dijelaskan dari kemarin juga genetik itu pengaruh tapi tidak 100% gitu loh. Jadi misalnya orang tuanya, ibunya atau ayahnya berjerawat, kemungkinan anaknya berjerawat akan lebih besar dibanding anak yang orang tuanya tidak berjerawat. Oke. Seperti itu. Tapi ya balik lagi ya, semua itu kan bisa dicegah dengan menjaga kebersihan, menggunakan skincare yang tepat seperti itu. Oke. Begitu ya Kak Ci. Jadi memang fakta sih ya, Dok. Tapi ada kemungkinan dia Tapi juga ya enggak berjerawat. juga gitu, enggak yang Oke. saklek gitu ya. Begitu ya Kak Ci. Nah, oke Kak Irma sebentar ya. Kita akan jauh soal jerawat dulu Kak Irma. Kalau bopeng itu penyebabnya apa ya, Dok? Apakah bisa karena jerawat tuh? Iya, bopeng? biasanya bopeng. Jadi bopeng itu kan scar ya, scar itu bekas luka. Biasanya jerawat itu kan ada yang superficial, ada yang lebih deep. Biasanya jerawat-jerawat yang lokasinya lebih dalam itu biasanya sering menyebabkan scar Si seperti bopeng. itu. Oke. Atau misalnya jerawat yang dikopek-kopek jadinya lukanya malah dalam, nah itu. Jadi dia awalnya jerawatnya di superficial, tapi tangannya iseng ngopek-ngopek, nggak sembuh-sembuh, dikopek lagi bekas lukanya, kopek jadi lukanya makin dalam, itu nanti jadi bopeng. Seperti Oke, itu. jadi memang bopeng salah satu penyebabnya jerawat. Tapi ada yang lain gak, Dok? Penyebab si bopeng itu? Apakah jerawat aja atau? Intinya bopeng itu kan karena luka ya. Biasanya kan kalau pada wajah habis cacar, nah itu kalau cacarnya dalam. Intinya ya kalau ada apa-apa di muka, di wajah, jangan dikopek-kopek. Misalnya ada luka baret gitu, jangan dikopek-kopek yang tadinya awalnya lukanya cuman di superficial, bisa paling bekasnya kehitaman nanti hilang, tapi ini malah jadi dalam. Nah kalau udah dalam itu kan nanti akan merusak jaringan kulit, nah itu yang jadinya nanti bopeng. Oke. Gitu ya Kak Turi Malakbi. Begitu jawabannya Kak Turi. Nah, ini Kak Turi udah, Dok. Oke. Kita coba cari-cari Kulit nih kering ke bisa Daven. jerawatan juga, iya tadi udah dijawab ya. Oke, Oh Kak ini, Ci. belum. Bentar nih, Dok. Oh nih. Bukan itu wrinkle nanti. Oh, wrinkle tuh berarti beda lagi nih, Dok. Beda lagi. Oke, buat Kak Cantik Topan sebentar. Tuh. Tanya Oh, ini, Dok, yang Paramita. Kak Paramita. Kalau beruntusan pakai serum jerawat Bisakah? Bisa. Nah, maksudnya yang ini kali Iya. Kak Paramita. Iya. Nah, ini boleh, Dok, buat Boleh beruntusan. beruntusan. Boleh. Nih Kak Paramita. Dan beruntusan itu salah satu tipe jerawat juga ya. Jadi bisa. Cuman kalau beruntusan itu sebenarnya ada nanah nggak sih, Dok? Kalau di Enggak, beruntusan? dia biasanya sih kayak close komedo gitu ya. Oke, Atau, jadi tekstur kulit yang nggak rata seperti itu. jadi bisa ya, Dok, solusinya Bisa. pakai acne serum. Bisa Kak Paramita. Oke, dan serum jerawat hanya untuk jerawat saja ya, Dok? Enggak sih ya, kemarin kan udah dijelaskan ya untuk mencegah juga bisa misalnya Mencegah. pada beruntusan atau pada kedafren yang misalnya acne prone bisa juga. Oke. Jadi memang bukan hanya untuk acne ya, Kak Paramita, bekasnya juga bisa ya, Dok. Beruntusannya juga bisa kamu atasi, solusinya pakai acne serum. Oke. Pasta gigi bukan untuk jerawat tapi untuk nyuci baju. Itu mitos atau fakta? Nyuci baju pakai pasta gigi, Mungkin Kak buat Paramita. itu kali ya, buat noda-noda membandel. Yang susah hilang. Oh. Boleh dicoba. Aku nggak tahu nih, Dok. Oke. Dok, treatment infuse boleh seminggu sekali. Itu udah habis ya pertanyaannya di Sebentar TikTok nih, udah Dok. ada belum yang Sebentar ya kamu Tiara, kita cari dulu. Udah nggak ada, di situ udah ada. udah habis itu kan egois semua TikTok belum. Oke, coba kita ke pertanyaan Dok, Kak boleh ini. jelasin kulit kentang Kulit kentang. apa itu? Aku juga baru dengar. Aisyah tahu apa Kulit kentang atau kulit kering? Kulit kentang tuh maksudnya gimana? ya. De Sofia, boleh ya lebih detail lagi. Apa kentang? Apa
kulit Atau jeruk, aku tebel. taunya kulit jeruk. Kalau kulit Kulit jeruk jeruk tuh kan apa tuh? pori-porinya besar. Kan jeruk kan pori-pori. Nah, itu aku tahu. Kalau kulit kentang aku baru dengar Kulit loh. kentang atau yang kulit tebel-tebel atau kulit emang tipis? Kan kentang kulit kentang Coba kan tipis dijelasin ya, aja ya, Kak, kalau boleh. Kok kita menerka-nerka? Oke. Nah, Dok, kita ke kamu Tiara Adinda dulu. Dok, Apakah treatment infuse itu boleh seminggu sekali nggak untuk infus memula yang brightening itu vitamin ya? C itu, Vitamin C baiknya sih 2 minggu sekali aja 2 ya. minggu. Biar nggak terlalu dekat jaraknya. 2 minggu Oke. sekali aja dulu. 2 minggu sekali ya kamu Tiara. Kalau sebulan seminggu sekali itu badan semuanya serum vitamin C, Dok. Oke, jadi memang 2 minggu 2 2 minggu minggu sekali ya, aja. Dok. Oke. Kita Ini ada, cari Kak, lagi. kalau buat kecilin pori-pori, Dok, ini maksudnya apa aja gitu ya? Mungkin dari segi Oh. treatment dan juga skincare, Kalau Dok. skincare untuk kecilin pori-pori, pori-pori mah nggak bisa dikecilin. Tapi Jadi bisanya memang diapain? dari sananya mah begitu. Ada orang yang pori-porinya besar, ada yang memang kecil, tapi biasanya tampilan pori-porinya lebih samar itu bisa. Oke. Itu dengan penggunaan skincare yang rutin harian. Dia eksfoliasi berkala gitu ya, dengan laser juga bisa seperti itu, dengan apa tuh namanya, auto roller, peeling. Jadi sebenarnya intinya sih eksfoliasi ya, dengan eksfoliasi berkala itu kan sel-sel kulit matinya terangkat dengan lebih baik. Nah itu nanti pori-porinya jadi di dalam pori-porinya itu kan bersih, jadi otomatis dia nanti akan lebih tampak lebih kecil. Jadi pori-pori itu membesar kalau memang dia ada banyak kotoran gitu yang tersumbat itu jadi kelihatan gede. jadi kalau membersihkannya eksfoliasinya rutin dengan penggunaan krim-krim skincare, penggunaan treatment yang tepat, itu nanti akan lebih tampilannya lebih tersamarkan. Oh, jadi bukan dikecilkan tapi disamarkan ya, Dok. Oke. Kulit kentang itu kulit yang kalau dia membekas Dan bekasnya lama banget hilangnya. Oh, itu kan. Nah, itu Dok. Kayaknya itu aku juga termasuk tipe kulit begitu, Dok. Ya memang itu kan berarti kembali ke genetik ya, kulitnya masing-masing. Ya, itu biasanya tapi dengan bantuan krim-krim perawatan dia akan lebih cepat sih hilangnya. Oke. Gitu. Kalau misalnya kan krim perawatan itu biasanya ada yang mengandung zat-zat aktif ya. Salah satunya bisa mengeksfoliasi, bisa menipiskan kadar warna kehitaman di kulit seperti itu. Nah, itu sih. Okay. Jadi tidak bisa dicegah untuk kehitamannya. Maksudnya dia lambat hilangnya itu nggak bisa dicegah, itu kan memang karakter kulitnya, tapi bisa dipercepat gitu dengan penggunaan skincare yang tepat dan treatment biasanya bisa. Nah, si serum vitamin C ini nih, Dok, apakah bisa untuk mempercepat pertumbuhan kolagen? Ya, dia juga kan antioksidan ya, jadi nanti dibantu juga gitu. Oke, makanya kan suka nih, Dok, kalau misalnya ada yang bekas jerawat ataupun bekas luka atau kulitnya jadi hitam karena matahari, kalau pakai serum vitamin C ini bisa lebih cepat cerahnya. Karena dia ada antioksidannya juga ya. Oke. Begitu ya, Kak. Kak, Dok, siapa nih? Kak Cantik. Tunggu tadi itu tadi yang wrinkle itu. Oh, ini nih, Dok. Kak Cantik Topan. Nah, ini. Kalau kulit kering itu katanya bisa gampang muncul wrinkle. Itu mitos atau fakta? Wrinkle tuh ini kerutan. Ya, ini, fakta Dok. sih, karena kan otomatis kulit kering itu berarti kadar minyaknya, kadar airnya itu kan kurang. Jadi ya pasti akan lebih mudah. Oke. Mudah berkerut. Jadi fakta ya, Kak Cantik Topan. Jadinya makanya kulit itu memang harus lembab seperti itu. Jadi waktu misalnya pada kedafren yang tipe kulitnya berminyak juga bukan berarti minyaknya dihilangin sama sekali, karena nggak bagus juga, nanti itu akan memperlambat hilangnya bekas-bekas jerawat juga seperti itu. Oke, begitu Kak Cantik Topan. Nih, tadi Kak Cantik Topan, ini nih, Dok, waktu berjerawat boleh pakai bedak tabur kan ya? Boleh. Terus tadi ada nih, Dok, Pak Mutiara Adinda. Dok, pakai skincare untuk kulit kering sensitif, ada bintik hitamnya, usia 33 tahun, yang mana, Dok? Kalau memang kita sih ada ya, bisa konsul krim-krim khususnya, maksudnya yang lebih cepat untuk menghilangkan flek. Tapi kalau untuk misalnya Kak Mutiara Adinda mau yang Bepom, bisa ada di
TikTok ya, Ya, atau TikTok di juga ada ke friend. nanti paket-paketnya ada apa aja sih aku? Ada Yang yang khusus- anti aging itu ya. Oh, untuk paket anti aging. Nah, Uh-uh. kita ada anti aging series, Dok. Jadi di dalamnya ada 6 produk, mulai dari sabun, toner, sunscreen, serum, retinol, sama bedak tabu. Jadi Ya, semua rangkaian itu. Exotica ada. Pakai yang anti aging Kak, itu udah bagus isinya. Oke. Karena kan kulit kering sensitif ya, dia tetap dilembabkan oleh serum, vitamin C, dan untuk fleknya bisa menggunakan itu retinol juga. Oke. Tadi kayaknya ada lagi apa ya? Yang habis hamil. Nah, ini, Dok. Oh, kalau habis hamil boleh treatment ini kok, Apa Dok, ya? di klinik estetika. Iya apa gitu ya tadi ya, habis hamil. Oh, ini Kak Dwitia, Oh, apakah habis setelah lahiran bisa langsung treatment laser? Gak apa-apa sih, waktu itu kan nggak masalah ya. Kan kalau waktu itu kan nggak boleh karena memang takutnya nyeri. Nyeri. Kita khawatir kontraksi seperti itu. Kalau sudah melahirkan sih nggak apa-apa Kak. Nggak Bisa apa-apa. langsung, ayo ditunggu. Ditunggu di klinik estetika. Oke, nih, Dok. Ada Kak Irma. Dok, kulit kusam bintik hitam pakai etalase berapa, Dok? Nah itu etalase tuh, aku nggak hafal. Kulit kusam bintik hitam rekomendasinya yang mana, Yang Dok? itu bisa pakai yang anti aging itu sih. Anti aging. Heeh. Kalau anti aging Atau tuh yang brightening ya. yang retinol Kedafen itu di etalasenya nomor 7. Jadi etalase nomor 7 itu serum vitamin C, yang retinolnya etalase nomor 8, Dok. 8. Mungkin lihat usianya ya, kalau udah usia di atas 25 mungkin bisa ambil yang etalase nomor 8 itu yang ada retinol sama retinol. serum vitamin C ya. Kalau memang di bawah 25 pakai yang serum vitamin C saja Vitaminsnya aja. cukup. Oke, Kedafen. Ini pertanyaannya sebentar nih, Dok. Oke. Kak, bedanya yang racikan dan bukan. Oke, nah ini sering banget nih, Dok, ditanyain produk Exotica bedanya sama produk resep dokter itu apa, Dok? Kalau produk Exotica itu kan OTC, on the counter, berarti bisa dibeli oleh siapa saja, usia berapa saja, jenis kulitnya sudah paling dibedakan di lotionnya ya. Nah kalau untuk resep dokter atau racikan itu tentunya disesuaikan dengan benar-benar personalized gitu jadinya ya. Ada dosisnya berbeda-beda gitu. Misalnya kakak fleknya banyak nih ya, nanti kita pasti akan ngasih dosis yang agak lebih tinggi seperti itu sih, dan itu harus dalam pengawasan dokter, jadi nggak bisa sembarangan beli seperti itu. Oke. Jadi memang harus produk resep dari dokter ya, Dok? Kalau racikan itu resep dokter, jadi Kedafen semua jangan pernah beli yang tanpa ada dokternya seperti itu. Sekarang ya banyak ya yang jual seperti itu. Krim racikan, sebaiknya dihindari. Oke. Nah, ini ada Kak Jadada Shop nih, Dok. Dok, krim malamnya sudah tidak ada, ta? Oh, mungkin karena dia ngelihatnya di TikTok, Kedafen, karena memang di TikTok kalau Kedafen. krim malam memang harus resep dokter Kak. Nah, itu konsul. cara pembeliannya gimana, Dok, untuk krim malam? Bisa langsung datang ke klinik estetika terdekat, atau kakak bisa melakukan online konsultasi baik live chat, video chat, atau foto konsultasi. Iya. Biar diresepin si krim malam, dan itu krim malam pembeliannya bukan di TikTok Shop ya, Kedafen. Jadi Di marketplace tuh nggak boleh ya, Dok? nggak boleh resep karena kan itu dokter. resep dokter nggak boleh. Jadi dia ya sama kayak kalian kalau beli obat aja di apotik gitu kan. Kalau di klinik kan kita memang ada apoteknya, ada apotekernya gitu. Gitu ya, Kak Jodada, kita masih ada kok krim malamnya, tapi bukan di TikTok Shop. Nah, nih, Dok, Kak Tiara. Dok, saya usia 32. Untuk hilangin flek dan bekas jerawat pakai yang mana ya? 32, flek dan bekas jerawat. Ada lanjutannya, dan apakah Bisa konsul online? Oke, Kak Tiara, kalau memang mau yang produk BPOM bisa tadi apa? Yang serum vitamin etalase C. 8. Ya, nih aku coba sematkan ya, Kedafen. Yang ada retinol liposomnya dan ada 7 serum dan vitamin C-nya. 8. Kalau memang ingin konsul juga bisa, nanti ada krim khusus yang memang dia pastinya karena dia mengandung obat akan efeknya biasanya lebih cepat seperti itu. Tapi ya itu kembali lagi harus apa? Dalam pengawasan dokter. Gitu. Nah, ini ada lanjutannya nih, Dok, dari Kak Jada.
Kalau saya usia 36, muka kusam, bagus pakai yang mana ya, Dok? Mukanya kusam nih, Dok. Usianya 36 tahun. Yang itu tadi, yang Serum 8. yang ini, serum vitamin C tuh etalase 8. Kan usia 7, 36. Dok. Serum vitamin C 7, Enggak, Dok. usia 36. Jadi Oh. sudah yang paket deh, kan ada yang paket Oh, nggak sih kalau di yang situ? paket, Iya, kalau tadi di paket pada itu nanya yang anti paket. yang brightening Kalau yang brightening kan nggak pakai retinol ya. Kalau advance yang anti agingnya ada retinolnya. Jadi kalau yang brightening itu untuk usia di bawah 25. Untuk kedafren yang usianya di atas 25, sebaiknya langsung beli aja yang paket Anti aging. Oke, karena udah include, Dok, dapat Ya, serum sama retinol. retinolnya. Ya untuk malamnya kan, kalau serum pagi ya. Pagi. Malamnya Oke. menggunakan retinol seperti itu. Gitu ya, Kak Jodada dan juga Kak Tiara. Kalau misalnya mau paket lengkap anti aging, ya, Dok. Tapi kalau misalnya mau paket produknya bisa serum vitamin C atau retinol. Iya, kalau mau misalnya udah ada nih sabun gitu, udah apa? Dia udah ada sendiri gitu, udah beli di Exotica. Nah, itu bisa Itu bisa ditambahkan dengan serum vitamin dan C juga sama retinol retinol. liposom. Terus jangan lupa sunscreennya. sunscreen. Sunscreen itu nggak boleh lupa sama sekali, diulang setiap 3 sampai 4 jam sekali. Seperti itu. Oke. Bentar nih, Dok. Dok, pertanyaanku belum kejawab. KASDF itu yang mana ya? KASDF boleh bantu. Ini KASDF boleh dibantu untuk di komen lagi. KASDF, mohon maaf sekali, boleh dibantu untuk, karena di kita itu KSDE terakhir aku pernah juga di dalam hidung. Sisanya nggak ada nih KASDF. Ini dari Igo ya, ada ya. Vineke Kusumawati, untuk usia 50 tahun dengan vitiligo, apakah bisa menggunakan produk ini? Sebaiknya menggunakan yang mana? Vitiligo itu kan hipopigmentasi pada kulit ya, dia karena kehilangan zat-zat pigmentasi, melanin seperti itu. Untuk produk di OTC ini nggak ada sih yang untuk Nggak ada, vitiligo itu, karena memang jujur aja ya, vitiligo itu lebih, jadi hipopigmentasi itu lebih sulit untuk disembuhkan dibandingkan hiperpigmentasi seperti itu. Oke. Jadi baiknya ibu konsul ke dokter kulit. Dokter kulit. Oke, jadi disarankan pakai produk resep Ya, dokter. atau iya baiknya konsul dulu untuk di klinik estetika di cabang Duren 3 ada dokter kulitnya. Oke. Gitu ya, Kak. Siapa, Duk? Apa tadi ya? Kak Vineke Vineke. Kusumawati. Iya, terima kasih dokter, dengan senang hati. Ditunggu Oke. ya Bu, konsul dengan dokter kulitnya bisa di Duren 3. Oke. Nah, ini, Duk, ada Kak Moka yang tadi belum dijawab. Kalau pakai krim khusus ada batasnya berapa bulan nggak, Dok? Krim khusus. Kalau pakai krim khusus ada batasnya berapa bulan nggak? Krim khusus apa ya? Kayaknya krim khusus resep. Krim jerawat khusus gitu ya. Dikonsulin lagi aja Kak, biasanya nanti kalau sudah membaik atau ada perubahan nanti kan kita sesuaikan lagi penggunaannya gitu. Oke, sebentar nih ke Devrin. Gitu sih emang, untuk batasannya enggak ya, dilihat dari progres kondisi kulitnya aja. Oke. Tapi kalau misalnya, Dok, misalnya di bulan yang lalu kulit aku lagi parah banget, ternyata di bulan ini kulit aku udah mendingan. Itu boleh konsul lagi, terus biar di stop, apakah di stop atau enggak atau gimana, Dok? Ya misalnya konsul lagi aja, konsul lagi. Karena misalnya kalian konsul pertama karena jerawatnya banyak, terus dikasih krim yang untuk jerawat gitu. Ternyata alhamdulillah misalnya hanya dalam waktu 1 bulan krimnya belum habis gitu, udah bagus nih, tinggal bekas-bekasnya doang. Pengen ini deh konsul lagi, silakan konsul lagi. Nanti kan kita bisa ngasih krim yang untuk memberikan krim untuk penghilang bekas-bekasnya seperti itu. Oke. Jadi memang disesuaikan sama kondisi kulit banget ya, Dok. Iya, kalau produk resep tuh seperti itu, makanya sangat tidak disarankan untuk membeli produk resep tanpa konsultasi dengan dokter ya. Kalau kadang-kadang kan memang ada tuh ya yang jual produk racikan, nanti konsul dulu ya, tapi bukan dokter. Itu, Dok. Harus hati-hati ya, Dok, karena sekarang itu tetap obat ya, krim racikan itu obat, jadi bukan gimana ya, beda nggak sih, Dok? beda banget lah pasti. Kalau ini Makanya kan bisa digunakan oleh siapa aja, makanya kita nggak jual di marketplace. Betul. yang secara umum, Karena secara luas gitu, Dok. secara hukum dan legalitasnya juga nggak boleh Nggak sih boleh. kalau produk dengan
label biru ya, etiket biru. Karena di estetika tuh ketat ya, sesuai Iya. prosedur ya dok. Jadi kita nggak, ibaratnya kita harus sesuai Nggak aturan. sembarangan. Bahkan kalau kalian konsul dengan nama kalian beli buat kerabat itu nggak bisa. Nggak bisa, Tetap nggak kita boleh. nggak boleh seperti itu. Memang kalau memang dicocok di kulit kalian, belum tentu cocok di orang lain seperti itu. Oke. Kalau pakai krim pagi khusus boleh pakai serum aknenya nggak dok? Kalau pagi nih dok udah pakai krim khusus, misalnya dia lagi pakai krim nggak khusus, boleh. dipakai akne serum? Enggak, jangan. Jangan. Kalau mau total aja. Ditotol. Mm-mm. Oke. Gitu ya KS, kalau mau dipakai ditotol di jerawatnya aja atau di bekasnya atau di beruntusan, tapi kalau secara keseluruhan jangan. Kak Nur Kholila. Sore Dokter Indi, sore Kak. Nih Kak Puadis, dok, saya mau tanya untuk anti alergi digunakan berapa lama ya dok? Anti alergi itu anti iritasi maksudnya dok. Alergi. Krim anti iritasi. Ini alergi di mana nih? Macem-macem nih, karena kan kita bisa alergi di tangan atau Oh, alergi bukan iritasi. Pakai produk itu ya dok. iya, bisa juga bukan ya, karena kalau anti alergi ya biasanya sih kalau memang alergi nih kan berobat. Biasa kita kasih obat di diobservasi 1 sampai 2 minggu. Kalau memang belum ada perbaikan bisa kontrol lagi. Kalau sudah sembuh ya udah stop saja seperti itu. Oke, jadi nanti digunakan berapa lama? Observasinya 2 minggu. 1 sampai 2 minggu. 1 sampai 2 minggu. Kalau memang 2 minggu pakai itu belum sembuh ya balik lagi gitu, kontrol Oke, lagi. kontrol lagi. Apa nih yang salah gitu, apa obatnya kurang pas iya. gitu, dosisnya kurang atau harus diganti dengan anti alergi yang jenis lain seperti itu. Begitu guys, ada lagi dok? Udah terus cek tadi dok di atas sini. Oke. Oke nih ke friend, kita live-nya tinggal 4 menit lagi. Di situ Dok. juga udah habis. Oke, jadi kita tinggal 3 menit lagi ke friend live bersama dengan Dokter Indi. Ini masih ada kesempatan 3 menit lagi loh buat kalian tanya sebebas mungkin masalah kulit atau masalah klinik estetika juga ya ke friend, silakan ditanyakan di Masalah kolom hidup komentar. boleh nggak? Nanyanya sama Aisyah ya kalau masalah hidup. Sama Dokter Indi semuanya, psikolog, kulit, jantung semuanya Dok. Oke. Nah, jadi buat ke friend gimana nih di sesi Skin Talk episode 117 ini ke friend? Apakah menjawab Iya, mitos atau fakta fakta. tentang jerawat? Nah, Kalau memang belum terjawab mungkin bisa DM ya, Iya, atau konsultasi betul. online. atau juga kita bisa sharing karena nanti live ini akan di-share Dok ke Ya, feed bisa Instagram ditonton kita. juga ya. Jadi bisa share nih ke friend mitos-mitos yang sering kamu denger nih. Iya, boleh di komen sosmed. apa, nanti kita akan jawab gitu. Oh, ini nih Dok, ada kafe. Udah tadi, sudah ini tadi. Oke, ke friend. Dikarenakan sudah tidak ada pertanyaan nih Dok, ada closing statement gak Dok? Buat mereka yang mungkin sekarang lagi ngalamin masalah jerawat, pusing gitu Dok, udah buntu, udah ngestak, nggak tahu mau harus ngapain Jangan lagi. bingung, jangan stres, karena stres itu akan menambah jerawat Jerawat. dan makin sulit sembuhnya. Konsul aja. Yes. Datang ke klinik estetika terdekat, atau kalau misalnya jauh nih nggak ada, bisa konsultasi online. Oke. Gitu. Hidup langsung Jadi nyampe. apapun masalah hidup kamu, ada estetika, masalah jerawat ya ke friend, masalah Masalah kulit wajah. kamu, yuk ada estetika Dr. Avandi yang siap membantu nih ke friend, dan juga ada Dr. Indi tentunya yang akan siap melayani kalian ya. Jadi buat ke friend yang dekat dari klinik estetika silakan datang, main ya ke Banyak ya friend. cabangnya, Jabodetabek dan nggak Luar cuma kota. Jabodetabek saja ya. Ada berapa? Kita ada 16 16 tuh. Oke. Bisa ada hotline-nya juga, mungkin ditanya ya kira-kira gimana sih yang terdekat dengan Atau kalau misalnya jauh Dok, kayak tadi Dokter ini bisa konsul online. Iya, bisa video, Iya. misalnya video atau kirim foto atau chatting gitu. Yes. Begitu ke friend. Ini beneran udah nggak ada yang mau tanya lagi ke friend. Ditunggu ya untuk pengumuman 3 orang pemenang beruntungnya. Kita selalu update di sosial media ke friend. Jadi tungguin aja, pantangin aja sosmed kita. Yang belum follow jangan lupa di follow. Ya, nyalain notifikasinya ke friend. Dan setelah ini kita akan ada sesi live shop di TikTok ke friend. Yang di warga Igoy mau gabung lagi di live TikTok kita, silakan ke TikToknya kita @klinikestetika.
Ada tentunya ke dia friend. Jadi kalau misalnya nih dok, kalau tadi kan kita harus tanya jawab dulu, harus aktif dulu biar dapetin treatment. Nah setelah di live kita nanti di TikTok itu dengan melakukan pembelian 350.000 itu udah gratis treatment dok. Wah, ayo. Oke. Organ Jadi pindah. yang mau dapetin treatment ya nggak harus komen, silakan pindah ke TikTok. Pindah Oke. dan beli. Jadi Oke. terima kasih buat Dokter Indi Sama-sama. sudah menemani Dengan senang kita. hati. Semoga minggu depan bisa ketemu lagi. Insya Allah. Ya dok, kita sharing-sharing lagi, jawabin pertanyaan dari Kedafre. Sampai jumpa Kedafre di sesi Skin Talk episode 118 tentunya setiap hari Jumat jam 3